Saya tadi menunggu pertanyaannya, kok nggak keluar-keluar nih, maksudnya apa tontonan-tuntunan ini? Karena kalau yang tuntunan itu tadi yang jelas Pak Dokter Arya, ya. Pak Dokter Arya tadi sudah betul-betul memang perlu dituntun. Yang mana? Ya, nah, sehingga sejak tadi di ruang tunggu pun beliau dituntun oleh nyonya yang sangat setia dan wah, saya mengatakan ini sesungguhnya adalah kesempatan seorang istri untuk menunjukkan kesetiaannya sehingga sudah dalam usia yang lanjut dan beliau masih tetap mesra dengan selalu tuntun kemana-mana pergi gitu. Wah, ini luar biasa lah, luar biasa, ya. Saya tadi sebetulnya mengharap ketika Dokter Arya itu naik, sebetulnya yang nuntun juga nyonya. Itu jauh lebih bagus. Tapi mungkin, ya mungkin Romo Irwanto lebih kuat ya. Jadi kan diperlukan tenaga yang besar ya. Jadi ya sudahlah Romo Irwanto ya enggak apa-apa yang nuntun. Cuma kalau tadi ikut foto sebetulnya nyonya yang lebih bagus. Dah rapi-rapi lagi. Ya, oke. Saudara-saudara, tontonan dan tuntunan itu bagaimana? Saya lalu ingat apa yang dikatakan oleh Pak Sucindra yang di belakangan tadi, yaitu bahwa agama Buddha ini sebetulnya agama praktek. Nah, artinya apa? Kita bukan harus menjadi tontonan. Tontonan itu hanya cerita, tontonan itu hanya ngomong, tontonan itu hanya menulis di depan, di umum, tetapi tidak mempraktekkan. Sedangkan Dharma ini justru perlu dipraktekkan. Karena Dharma bukan pengetahuan umum. Kalau mungkin tadi dikatakan tontonan oleh moderator kita, saya akan menyebutkan juga bahwa Dharma bukan pengetahuan umum. Dharma bukan hanya untuk menjawab kuis tentang tanya jawab yang nanti berhadiah kaos, yang berhadiah Buddha Rupang, bukan. Tetapi Dharma itu adalah bagaimana kita mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita lihat dari depan misalnya, dari Romo Panyasiri Goengjan. Kebetulan karma baik saya kurang cukup, sehingga saya tidak mengenal beliau secara pribadi. Tetapi kalau tadi Bu Shelly mengatakan bahwa para biku banyak belajar dari buku-buku beliau, saya termasuk salah satunya. Jadi, ya, jadi kalau saya melihat tulisan-tulisan beliau luar biasa. Dulu di perpustakaan saya di Jogja, perpustakaan di Wihara maksud saya, di Jogja, salah satu yang saya sukai adalah tulisan Panyasiri Goengjan dengan Kwe Tek Hwai. Dua penulis ini yang betul-betul membuat saya sangat bisa memahami sedikit tentang gambaran agama Buddha. Nah, kemudian kalau kita lihat, beliau tuliskan apa yang beliau ketahui, dan beliau lakukan apa yang beliau ketahui. Dan bahkan beliau wariskan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun tetap menjadi pelaksana dharma. Salah satunya adalah Ibu Shelly yang saya kenal dengan baik sekali, yang beliau juga membantu desain dari wihara-wihara. Kalau wihara Dhamma Dipa Arama, Anda tentu sudah memahami itu adalah desainnya Bu Shelly juga. Kemudian wihara Samakijaya juga desain Bu Shelly. Sebagian dari wihara Bodhigiri juga desainnya Bu Shelly yang tadi dikatakan seperti setetes serpihan surga di bumi. Jadi mungkin ketika dulu surga itu terkena ada semacam badai atau bagaimana, ada yang cuwil. Ada yang cuwil dan jatuhnya, loh, di Bodhigiri. Dan sebagian cuwilan itu ada karyanya Bu Shelly. Nah, ini luar biasa.
Jadi termasuk Bu Shelly membangun cuwilan surga di bumi, yaitu sebagian bodi kiri. Sayangnya Bu Shelly terlalu sibuk sehingga baru akhir-akhir ini setelah bodi kiri jadi baru beliau ke sana, lihat-lihat. Ya, tetapi saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Shelly sudah menjadi pewaris dari perilaku Dharma yang Romo Panyasiri Goengjan mendiang sudah berhasil bagikan. Kemudian kita lalu melihat wihara yang kedua, yaitu wihara Buddha Kirti. Tentu kita juga sudah memahami bahwa Ibu Kemawati adalah orang yang memahami Dharma dengan baik. Beliau juga dosen di perguruan tinggi. Saya nggak tahu apakah dulu Romo Suryo juga termasuk muridnya Bu Yang Ibu Kemawati. Iya, Ibu Kema. Bukan. Saya murid dari Romo Widya Kusuma. Oh, wah ini nanti berarti yang berikutnya ini nanti kita akan teruskan. Jadi Bu Kema juga menjadi pelaksana Dharma karena memang beberapa kali sejak di Pregolan saya sudah sering datang. Ya, kemudian pindah ke belakangnya toko itu di daerah mana namanya itu? Ngagel. Ya, saya nggak nyebutkan toko karena supaya nggak mengendorse toko tertentu. Ya, jadi di belakang toko itu saya juga beberapa kali sempat datang. Dan beliau memang sampai akhir kehidupannya, beliau tetap menjalankan. Nah, saudara-saudara, kemudian wihara yang ketiga, wihara Dhamajaya. Seingat saya wiharanya namanya Dhamajaya. Tapi tadi beberapa kali disebutkan Dharmajaya. Saya jadi agak bingung, apakah ini sudah ganti wihara? Namanya apa sudah ganti? Karena setahu saya Dhamajaya, bukan Dharmajaya. Nah, saudara-saudara, wihara Dharmajaya ternyata sudah melahirkan salah satunya moderator kita yang hebat sekali. Dan beliau adalah muridnya Romo Widya Kusuma. Tepuk tangan juga untuk beliau. Pakar jenazah. Loh tadi Anda lihat fotonya nggak? Megang tengkorak itu. Sebagian di antara Anda takut loh pegang tengkorak, padahal tengkorak nggak gigit. Nggak ada tengkorak langsung gigit itu nggak ada. Beliau dengan senangnya umur 18 tahun. Umur 18 tahun tadi mungkin ya. Pegang tengkorak. Di dalam kuburan lagi. Nah, itu adalah orang yang memahami Dharma dan melaksanakan Dharma. Oleh karena itu, ini adalah tuntunan, bukan tontonan. Video-video yang barusan Anda lihat itu bukan sekedar tontonan, tapi adalah tuntunan. Karena sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bante Sukito di dalam sambutannya bahwa salah satu tujuan kita mengadakan acara ini adalah untuk menghormat, mengingat jasa-jasa para sesepuh tersebut. Tapi sekaligus kita juga merenungkan pada diri sendiri. Seandainya saya ini umurnya bertambah terus, apa yang saya sudah tinggalkan sehingga nanti saya layak mendapatkan cerita atau layak diceritakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Sebagian dari pengurus atau sebagian dari sesepuh ini sudah tidak ada bersama kita, yaitu Romo Panyasiri Goengjan dengan Ramani Kemawati. Sudah tidak bersama dengan kita. Tetapi ketidakadaan beliau tetap tidak menghalangi acara ini. Karena
masih bisa menghadirkan keluarganya, masih bisa menghadirkan karya-karyanya, masih bisa menghadirkan getar-getar perjuangan yang telah beliau lakukan semasa hidup. Beberapa lama kemudian, mungkin sesepuh-sesepuh kita ini juga selesai kehidupannya. Tadi Romo Widya sudah menyampaikan bahwa hidup ini tidak kekal. Satu ketika, jalan yang kita jalan ini, satu ketika pasti berakhir di rumah duka. Berakhir di krematorium ataupun di pemakaman. Apakah yang sekarang kita sudah tinggalkan? Apakah yang perbuatan apa yang layak dikenang? Perbuatan apa yang layak kita suatu ketika dibicarakan nilai positif? Saudara-saudara, inilah salah satu yang tadi disampaikan oleh Bante Sukito di dalam sambutannya, mendorong kita semua. Apa yang tadi para sesepuh ini lakukan, hendaknya kita bukan hanya ngagumi, tetapi kita juga apa sekarang yang saya bisa lakukan di dalam level kita masing-masing, di dalam lingkungan kita masing-masing. Saudara-saudara, baru saja Romo Suryo mengatakan, salah satu yang dikenang adalah kata-kata yang dicari akan ditinggalkan. Yang diberi akan Ini memang beberapa tahun yang lalu saya pernah sampaikan, berapa puluh tahun Romo Suryo? Tahun 86 Bante. 86. Jadi sekarang sudah berapa puluh tahun nih? 33 tahun Bante. Hah? 33 tahun? Iya. Anda masih ingat ya? Sangat ingat Bante. Saya saja sudah lupa tuh ngomong itu. Nah, saudara-saudara, maksudnya apa sekarang? Apa yang kita cari, kita tinggalkan. Tapi apa yang kita berikan, kita akan bawa. Saudara-saudara, mengenang jasa sesepuh, menghormat jasa sesepuh, ini beberapa orang mengatakan menghormat jasa. Apa sekarang kok tidak mengenang jasa? Beberapa orang itu selip. Saya tadi termasuk yang ikut selip. Mengenang jasa. Karena kita ada dua orang yang sudah layak kita kenang. Yaitu Romo Panyasiri Goengjan dengan Ibu Kemawan. Saudara-saudara, ketika ada seseorang di rumah duka, atau ketika seseorang itu sudah di pemakaman atau di krematorium, walaupun dia kaya raya, walaupun dia rumah tangganya bahagia, walaupun dia umurnya panjang, kesehatannya bagus semasa hidupnya, maka saat meninggal, sambutan yang diberikan itu kurang lebih sama. Romo Suryo sudah pernah memberikan sambutan di pemakaman? Belum Bante. Belum. Anda kan muridnya Romo Widya. Romonya masih hidup Bante. Loh siapa yang saya tadi kan maksudnya Romo Widya kan mencari murid, penerus. Lah kan Anda sudah muridnya, kenapa belum jadi penerusnya? Saudara-saudara, saya kalau tanya kepada yang lain yang pernah memimpin, nanti mic-nya jadi lari-lari kemana-mana. Tetapi saudara, kalau ada di rumah duka, atau di krematorium atau di pemakaman, biasanya orang akan mengatakan atau memberikan sambutan, penutup sambutan ataupun di tengah ataupun di awal mengatakan, saudara-saudara, semoga dengan kebajikan yang dilakukan oleh mendiang semasa hidupnya, mendiang akan berbahagia di alam kelahiran yang sekarang.
Kira-kira Anda setuju? Oh, enggak setuju. Enggak setuju. Setuju? Belum. Mungkin Anda belum jelas pertanyaan saya. Ketika di rumah duka, ataupun di pemakaman, ataupun di krematorium, sambutan yang diberikan oleh siapapun juga kurang lebih adalah mengatakan, ngomong macam-macam, terus endingnya adalah semoga dengan kebajikan yang dilakukan atau dengan perbuatan baik atau dengan amal ibadah yang dilakukan oleh mendiang semasa hidupnya, almarhum atau almarhumah semasa hidupnya, semoga almarhum atau almarhumah berbahagia di kelahiran yang sekarang. Setuju? Yang keras, setuju? Bagus. Kira-kira begitu, ini para sesepuh kalau memberikan sambutan, ya, mengangguk saja cukup. Nah, saudara-saudara, walaupun dia kaya raya, walaupun keluarganya bahagia, walaupun dia pangkatnya tinggi, walaupun umurnya panjang, walaupun orangnya bijaksana, walaupun apa saja pinter dan sebagainya, kata-kata sambutannya tetap sama. Semoga dengan kebaikan, amal ibadah yang dilakukan, dan seterusnya, dia akan berbahagia. Pernah nggak Anda dengar sambutan semacam ini? Saudara-saudara, semoga mendiang dengan kekayaan yang sudah dia dapatkan semasa hidupnya, beliau berbahagia di kelahiran yang sekarang. Pernah ada. Semoga mendiang dengan bekal keluarganya yang bahagia, semoga mendiang juga berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Pernah ada? Semoga mendiang dengan kepinterannya selama hidupnya, semoga beliau terlahir di alam bahagia. Pernah? Semoga mendiang dengan berbagai gelar yang bermacam-macam, ini gelarnya panjang sekali sampai 13 gelar, semoga terlahir di alam bahagia. Pernah? Kekayaan, harta. Semoga mendiang dengan follower ribuan, yang suka nge-like segala macam, akan mengkondisikan beliau terlahir di alam bahagia. Pernah? Jadi apa gunanya follower ribuan, puluhan ribu itu, sampai jutaan itu? Ternyata tidak mendukung orang terlahir di alam bahagia. Tetapi hanya kebajikan yang mengkondisikan seseorang terlahir di alam bahagia. Itulah yang Romo Suryo sampaikan tadi, yang diingat tahun 86 ketika saya mengatakan, apa yang engkau cari akan engkau tinggalkan. Tetapi apa yang engkau berikan, itu yang akan engkau bawa. Dalam hidup kita mencari harta, susah payah mencari harta. Sampai kadang-kadang kita nggali harta karun. Di belakang rumah kita digali. Mau ngapain nyangkuli belakang rumah? Siapa tahu ada harta karun. Kita kepingin kaya. Siapa di antara Anda yang tidak kepingin kaya? Ada. Ada yang tidak kepingin kaya. Semua kepingin kaya. Ada yang pengen membangun rumah tangga bahagia. Pasti kalau yang ingin bangun rumah tangga, pasti ingin rumah tangganya bahagia. Ada yang minta ditukar mic-nya. Pasti ada sesuatu di mic ini. Ada yang ingin pinter. Ada yang ingin segala macam karirnya tinggi. Sampai tadi
Romo Suryo membicarakan sesuatu yang mistis tentang wihara Bodigiri yang didatangi oleh mendiang. Siapa itu? Mendiangnya itu datang atau orangnya masih hidup? Waktu hidup, Bante. Oh, wah Anda nggak jelas. Saya menangkapnya didatangi oleh mendiang raja. Wah, mistis banget. Oh ya sudah, kalau itu masih hidup ya oke lah. Tapi sekarang sudah meninggal. Sudah, Bante. Oh, soalnya kalau di beberapa tempat, orang itu ada loh yang kemudian punya keris itu untuk kewibawaan. Jadi nanti kalau kita mau bertemu dengan orang-orang, mau berbicara di muka umum, bawa keris itu, bawa akik dan sebagainya. Tetapi apa yang kita cari kewibawaan, apa yang kita cari harta, apa yang kita cari dengan keluarga, apa yang kita cari dengan pangkat kedudukan dan sebagainya, semuanya kita tinggalkan. Yang ada hanyalah kebajikan. Nah, saudara-saudara, para sesepuh ini, dia melakukan kebajikan. Sehingga para sesepuh ini layak untuk dihormati. Apa maksudnya, saudara? Penghormatan apa, saudara? Penghormatan dengan menghadirkan orang sekian banyak. Penghormatan dengan memberikan piagam dan sertifikat. Ini sebetulnya hanyalah penghormatan yang bersifat fisik, bukan penghormatan yang real. Sama dengan kalau Anda menghormat Sang Buddha dengan bunga, menghormat Sang Buddha dengan dupa, menghormat Sang Buddha dengan bunga, menghormat Sang Buddha dengan dupa, itu baru fisik. Bahkan menghormat Sang Buddha dengan wihara, itu pun baru fisik. Saudara-saudara, ada yang lebih penting daripada penghormatan fisik, yaitu penghormatan yang bukan fisik. Artinya, ketika orang memberikan penghargaan, sudahkah yang lain itu bertekad, saya akan melanjut, saya akan menjadi penerus, menjadi pengurus jenazah. Karena itu guru saya, maka saya harus menjadi penerusnya. Sudah bertekad itu? Karena itu sesungguhnya adalah penghormatan dengan perilaku, meniru perilaku. Menghormati Sang Buddha kalau hanya membangun wihara, menghormati Sang Buddha hanya dengan memberikan puja, itu baru penghormatan setengah. Penghormatannya belum sepenuhnya. Sudahkah melakukan perbuatan yang diajarkan oleh Sang Buddha? Perbuatan yang diajarkan oleh Sang Buddha? Sang Buddha memberikan pelajaran itu sederhana. Pelajaran di dalam Dharma itu hanya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Hanya tiga. Tidak ada yang lain. 45 tahun Sang Buddha mengajarkan kerelaan, kemoralan, konsentrasi. Tiga perbuatan ini sudah menjadi topik ceramah di banyak tempat. Tetapi, sudahkah orang praktek kerelaan? Saudara-saudara, kerelaan bisa bersifat materi. Acara ini bisa berlangsung karena donasi, bantuan dari Anda semua.
Dan perwakilan donatur tadi sudah ada di depan. Anda sudah mengenal, Anda sudah melihat wajahnya. Terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu menyukseskan penyelenggaraan acara ini. Tanpa dana Anda, acara ini mungkin sulit untuk terlaksana. Saudara-saudara, berdana materi mudah dilakukan, tapi jarang yang mau melakukan. Berdana materi sederhana sekali. Saya punya nasi, saya kasihkan nasi. Saya punya sayur, saya berikan sayur. Saya punya pakaian, saya berikan pakaian. Saya punya uang, saya berikan uang. Mudah dilakukan, tapi jarang yang mau melakukan. Coba saudara, dari segini banyak orang, hanya 2 keluarga yang foto di sini sebagai donatur. Yang lain nggak foto bareng karena tempatnya nggak cukup. Bukan karena Anda nggak donasi, tapi karena tempatnya nggak cukup. Kalau kita naik semua di sini, saya yang jadi duduk di situ, toh. Jadi donaturnya diwakili, tetapi Anda semua pasti juga berdana. Berdana itu mudah diomong, tapi jarang yang mau melakukan. Tapi begitu Anda mau melakukan dengan tulus, dengan kebiasaan, maka nanti akhirnya ada yang berubah di dalam pikiran Anda. Saudara-saudara, dalam kesempatan ulang tahun Sangga Theravada dan juga kesempatan ulang tahun Magabudi maupun ulang tahun PC Wandani, itu kan juga masih dalam rangka perayaan Katina. Saya pernah bertanya kemarin di salah satu wihara, saudara siapa di sini yang sudah merayakan Katina? Siapa? Cuma 1 orang ya? Oh, sudah banyak. Siapa yang berencana merayakan Katina? Berencana? Oke, berarti yang lain agak melungu-melungu. Yang sudah cuma 10%, yang berencana 10%, 80% tontonan. Saudara-saudara, kemarin di salah satu wihara saya tanya gini, kamu berdana Katina. Dana Katina itu adalah memberikan materi. Kamu ngasih apa saja? Jubah? Kasih. Sandal? Kasih. Hiburan? Musik? HP? Kasih. Kemudian jam tangan? Enggak nyambung. Jubah kasih enggak? Sandal kasih enggak? Musik kasih enggak? Nah, tadi kok enggak jawab? Jam tangan, topi, sisir. Saya kemarin mengatakan di wihara itu, jangan dikira loh, sisir itu enggak bermanfaat. Anda pernah tahu, gunakan sisir untuk garuk kepala? Pernah belum? Pernah ya? Pernah? Siapa yang belum? Oh, ada yang belum. Coba di rumah. Pakai sisir untuk garuk kepala. Jangan dikira biku itu enggak pernah gatal kepalanya loh.
Tapi kita kalau gatal kepalanya nggak perlu sisir, karena rambut kita diwel-wel tetap rapi, rapi. Coba Romo Suryo, cari kaca dia. Saya ndak perlu cari kaca, tetap pede saya. Jadi kalau gatal kepala, ndak apa-apa, ndak perlu sisir. Nah, saudara-saudara, artinya ketika Anda berdana katina, Anda memikirkan apa yang diperlukan oleh orang yang menerima dana. Tidak ngawur, tidak perlu jam tangan, tidak perlu sisir, tidak perlu jaket. Tetapi apa tuh kebutuhan biku, jubah, dan sebagainya. Jadi, ketika berdana, sebetulnya seseorang di dalam dharma itu dilatih. Orang lain butuh apa? Bukan aku mau buang apa. Aku mau buang apa? Mangga di rumahku ini panen tapi asem. Aku buang ke tetangga atas nama kebajikan. Di rumah panen mangga. Aku sampai nggak makan, aku kasihkan kamu semua ya. Aku pengen berbuat baik untuk kamu. Padahal asem. Itu bukan berdana. Iya berdana tapi buahnya kecil karena niatnya kurang bagus. Nah, saudara-saudara, tapi ketika di rumah mangganya enak, kemudian saya berbagi kepada tetangga kiri dan kanan, ke depan dan ke belakang, itu sesungguhnya adalah berbagi kebahagiaan. Saudara-saudara, itu dana berupa materi. Tetapi dana berupa materi ini sering kita lakukan, lalu kita berpikir supaya nanti timbul kebiasaan berpikir untuk kebaikan orang yang terima dana, maka kemudian sudahkah kita melakukan dana yang bukan materi? Yaitu misalnya, ada orang mau naik tangga susah. Ada nggak yang mau bantu nuntun? Ada, cuma satu orang. Kenapa nggak rebutan nuntun? Ini kan kesempatan berbuat baik. Kenapa nggak semua nuntun? Kan banyak Romo Panditanya. Kenapa hanya satu Romo Pandita yang nuntun? Karena nggak cukup. Tangganya kan sempit untuk 2 orang aja. Coba 5 orang, malah dokter Alia nggak bisa jalan. Ini yang jalan siapa toh? Kamu saja sana di depan. Orang nuntun malah saya yang ditinggal. Nah, saudara-saudara, sebetulnya itu adalah kerelaan, yaitu berpikir orang lain ini butuh apa? Oh, orang lain mau naik, butuh dituntun. Itu adalah kerelaan, saudara. Ketika Anda nyetir mobil, kemudian Anda lihat di mobil di belakang ngedim-ngedim. Wah, masang lampu besar. Kemudian kita memberikan jalan. Apa salahnya? Itu juga kerelaan. Tidak harus bersifat materi. Tetapi ingin membahagiakan. Mungkin yang di belakang ini sakit perut. Dia mau pengen cepat sampai rumah. Oke, silahkan. Kemudian ketika ada orang nyebrang, direm. Mobil itu ada remnya, rem. Jangan main hajar terus, malah ngomel-ngomel sama yang nyebrang, rem. Ayo, silahkan. Itu adalah kerelaan. Berpikir bagaimana orang lain itu bisa bahagia. Nah, saudara-saudara, kemudian juga ada kemoralan. Kemoralan itu adalah upaya untuk menjaga. Jadi, kalau sekarang, kerelaan adalah saya berbuat baik yang bersifat positif. Lakukan, lakukan, lakukan. Sedangkan kemoralan adalah jangan lakukan, jangan lakukan. Kenapa? Demi kebahagiaan yang lain.
tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Itu adalah 5 latihan kemoralan, itu yang kita lakukan supaya yang lain itu tidak terganggu. Tidak membunuh binatang saja sekaligus, yang kecil, nyamuk. Kemudian kita mau tepok, enggak lah, biar aja nyamuknya terbang, usir aja. Jangan gigit aku kurus. Gigit sebelahku aja, lebih gemuk. Ya tidak usah ngomong begitu, usir aja. Ini apa sebetulnya? Kerelaan itu dalam bentuk pencegahan. Saya rela mengusir, tidak membunuh, dengan mencegah pembunuhan. Supaya nyamuknya, sudahlah, jangan gigit saya. Tidak membunuh. Tidak mencuri, itu juga artinya supaya orang yang memiliki barang itu tidak sedih karena kehilangan. Jadi dengan mencegah saya tidak melakukan, itu juga mengkondisikan makhluk lain bahagia. Kemudian, kalau mabuk gimana ya? Saudara-saudara, Anda baru duduk tenang begini, datang orang mabuk, teriak-teriak di belakang sana. Kira-kira Anda mau duduk tenang lagi atau bubar? Bubar. Karena, wah, jadi bingung juga. Apalagi yang mabuk mendekati ke sini. Wah, bubar semua. Saudara-saudara, jadi dengan mabuk itu kemudian mengkondisikan perbuatan buruk yang lainnya. Terutama menipu. Anda pernah ketemu orang mabuk? Pernah ketemu orang mabuk? Pernah. Orang mabuk Anda tanyai, kamu mabuk ya? Jawabnya selalu sama, enggak mabuk. Selalu jawabnya sama, sudah nipu itu. Kemudian kalau kita, mabuk kamu, enggak, mabuk, enggak. Terus berkelahi, berkelahi nanti bacok-bacokan kan repot. Jadi ada pembunuhan dan sebagainya. Karena itu kemoralan itu adalah upaya mencegah perilaku, tapi juga demi kebahagiaan makhluk lain. Kemudian selain kerelaan, kemoralan, kemudian juga konsentrasi, mengembangkan latihan fokus pikiran. Latihan fokus ini sebetulnya adalah supaya pikiran kita itu pada hidup saat ini, hidup pada kekinian. Kita tahu masa lalu, tapi itu hanya sekedar kenangan. Kita tahu masa depan, itu masih impian. Kenyataan adalah saat ini. Masa lalu yang buruk kita perbaiki saat ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan begitu, sekarang kalau saat lalu saya sudah pernah membunuh makhluk, maka sekarang saya berusaha mencegah pembunuhan itu. Kalau masa lalu saya sudah pernah melepaskan makhluk, saya sekarang berusaha mengembangkan kebebasan pada makhluk-makhluk itu. Jadi, dengan latihan konsentrasi, membuat pikiran kita ini lebih bisa diarahkan. Karena sebetulnya tadi ketika kerelaan pun kita butuh konsentrasi, yaitu kepada siapa saya berbagi. Oh, ini kepada para biku. Baik, saya memilih barang-barang yang cocok untuk para biku. Itu adalah kesadaran. Kemudian kemoralan, itu juga mengembangkan kesadaran, yaitu, oh ada nyamuk, oke saya tidak membunuh. Ada barang milik orang lain, oke saya tidak melakukan pelanggaran kesusilaan maupun pelanggaran pencurian. Kemudian ada kata-kata yang tidak pantas, sudah saya jangan ucapkan karena ini berisi kebohongan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itu semua membutuhkan kesadaran untuk melakukan kerelaan dan kemoralan. Apalagi ketika kita berlatih mengembangkan kesadaran, menyadari saat ini sedang apa, saat ini nafasku sedang masuk, nafasku sedang keluar. Saya sadari kapan dia masuk, kapan dia keluar. Terus selama 30 menit pagi bangun tidur, malam mau tidur, maka kesadaran kita semakin meningkat. Dan itu sesungguhnya berguna untuk memberikan pengendalian diri,
membahagiakan pihak lain. Untuk apa sekarang membahagiakan pihak lain? Saudara-saudara, ketika kita bisa menanamkan kebahagiaan kepada pihak lain, sebetulnya selain kita menambah karma baik, kita pun juga akan timbul kebahagiaan. Ada dua kata bahasa Indonesia yang agak mirip, yaitu senang dan bahagia. Saudara-saudara, kalau diberi voucher atau diberi HP atau diberi pulsa, kira-kira senang atau bahagia? Senang. Anda diajak makan bersama sampai kenyang, senang atau bahagia? Senang. Senang atau bahagia? Ketika Anda bisa menolong orang, kemudian orang itu juga akhirnya menjadi sahabat Anda senang atau bahagia? Loh, berarti Anda sudah tahu dong bedanya senang dan bahagia? Tahu? Apa coba bedanya? Senang itu sumber kesenangannya dari luar. Jadi saya mendapat makanan, saya mendapat HP, saya mendapat voucher, saya mendapat teman, saya mendapat, itu senang. Berasal dari luar dan jangka waktunya pendek. Senang dapat HP, 3 bulan kemudian kita sudah bosen. Bahagia itu berasal dari dalam. Dan jangka waktunya panjang. Misalnya, ketika saya menolong orang, saya melihat orang yang saya tolong itu tersenyum, saya bahagia. Karena saya melakukan itu dan memberikan manfaat untuk orang lain. Dan kebahagiaan itu berlangsung untuk waktu yang lama. Nah, saudara-saudara, ketika Anda mengembangkan kerelaan, ketika Anda mengembangkan kemoralan, ketika Anda mengembangkan konsentrasi demi membahagiakan pihak lain, makhluk lain, maka yang muncul kebahagiaan untuk makhluk lain, juga kebahagiaan diri sendiri. Dan kebahagiaan ini berlangsung untuk waktu yang lama. Dan inilah sesungguhnya kalau kebahagiaan ini diulang-ulang, kita melakukan perbuatan yang baik ini diulang-ulang, maka kita akan merasa bahagia untuk waktu yang panjang. Dan inilah sesungguhnya orang-orang yang layak dihormati jasanya. Inilah orang yang layak disebut sesepuh ketika dia tidak pernah putus asa untuk mengembangkan kerelaan, mengembangkan kemoralan, untuk mengembangkan konsentrasi demi kebahagiaan pihak lain, demi kebahagiaan semua makhluk. Oleh karena itu saudara-saudara, para sesepuh pada kesempatan hari ini baru dari 5 wihara, tapi sesungguhnya Anda semua punya kesempatan menjadi sesepuh juga di masa sekarang maupun di masa depan. Ketika Anda selalu mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, sehingga Anda melaksanakan dharma di dalam kehidupan sehari-hari, Anda menghormat kepada Sang Buddha bukan hanya dengan materi, tetapi Anda menghormat dengan perilaku, Anda juga menghormat para sesepuh bukan hanya dengan materi, tetapi juga dengan perilaku, maka hasilnya Anda pun akan menjadi orang yang layak dihormati. Karena sesungguhnya para sesepuh ini, mereka telah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pelaku sejarah. Anda yang hadir di sini, mungkin di dalam hal ini masih sebagai saksi sejarah. Tetapi Anda masing-masing punya kesempatan untuk menjadi pelaku sejarah ketika Anda mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi dalam berbagai bidang di kehidupan Anda sehari-hari. Semoga dengan upacara pada kesempatan malam hari ini, penghormatan kepada para sesepuh yang telah berjasa kepada umat Buddha maupun para simpatisan Buddhis di Surabaya ini dapat memberikan semangat kepada para sesepuh untuk melanjutkan perjuangan beliau
sampai di akhir kehidupan, dan kita pun semua yang hadir punya semangat untuk meniru, meneladani, menelusuri jejak-jejak beliau, sehingga akhirnya kita pun pada masanya akan menjadi sesepuh yang layak mendapat penghormatan atas jasa-jasa kita. Semoga para sesepuh selalu sehat, selalu berbahagia di dalam pelaksanaan Dharma. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun tidak tampak, selalu berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Baik, sesi pertama tanya jawab 15 menit. Jadi saya buka kesempatan untuk 3 orang dulu. Ya, dari kanan. Saya namanya Pak Pujiasin Ya. Sutekno. Sabar, jangan digaspol. Silakan berdiri, Bapak. Saya namanya Pak Pujiasin Sutekno. Pak Tekno ya panggilannya. Silakan to the point Pujiasin. pertanyaannya. Saya mau tanya sama Bante. Saya tidak menolong orang, tapi menolong orang dipukul, dikemplang, tidak dibayar. Saya jawab, kamu tidak bayar tidak apa-apa. Tak kamu sakit toh, kamu tak bikin sumbang beli peti mati. Ternyata berapa itu terjadi penyakit meninggal. Baik, pertanyaannya langsung. Pertanyaannya kan kenapa saya kok buka suara kok bisa? Sudah saya 7 orang saya jalani, meninggal semua. Kalau saya nggak salah tangkap ya, oke. Artinya dari beliau ada semacam kekecewaan. Kenapa berbuat baik tapi dikhianati. Dan ketika beliau merasa itu mengecewakan, ucapan beliau jadi kenyataan, orang yang mengecewakan pada mati semua. Begitu ya, saya simpulkan aja secara singkat. Penanya kedua. Silakan Banti Teja. Permisi Bante, supaya tambah seru aja. Dan ini juga menjadi perlu pertanyaan daripada saya tidak jawab dan tidak bisa tidur Bante. Jadi mumpung ada ketemu Bante, saya sampaikan ini. Kok serem gitu toh? Jadi gini Bante, karena Bante kan jadi narasumber tunggal ini. Kita semuanya di sini ada menjadi seperti saat ini, baik para Bante, para Samanera, Atasilani, dan semuanya. Yang ada di sini bisa menjadi seperti ini karena adanya orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema kita. Ada orang tua, ada para guru, ada pendahulu-pendahulu kita, dan termasuk juga para pejuang bangsa kita. Mereka adalah orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita hingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Bisa sekolah dengan nyaman, kuliah, bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Kita semuanya ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang berbakti. Baik pada orang tua, baik pada guru, baik pada pendahulu atau leluhur pahlawan-pahlawan kita. Bahkan mungkin istilahnya kami rela memberikan jiwa raga untuk orang tua. Kami rela untuk mewujudkan rasa hormat bakti itu pada orang tua. Kami rela memberikan jiwa raga untuk menghormat berbakti kepada guru kita. Kita rela untuk memberikan penghormatan yang terbaik kepada para leluhur-leluhur kita. Tetapi biasanya setelah itu kan ada timbul keakuan. Bagaimana Bante cara untuk mengikis dari keakuan itu? Kan itu menimbulkan penderitaan yang luar biasa juga. Keakuan. Dan ini sering terjadi benturan karena keakuan-keakuan itu. Beberapa waktu yang lalu kami sempat bermimpi itu. Jadi mimpinya itu saya sembahyang tapi sebelum melakukan itu tercium bau harum. Saya cari siapa yang menyulut dupa ini. Keharumannya sangat luar biasa. Kemudian tidak saya temukan siapa yang menyulut dan dari mana sumber keharuman itu. Dari mimpi itu saya menyimpulkan bahwa
ajaran Buddha ini akan bisa kembali, bisa harum, bisa semerbak apabila kita tidak ada keakuan. Jadi bagaimana cara untuk mengikis keakuan itu, dan setelah keakuan itu sendiri hilang, sirna, terkikis, apa kemudian yang harus kita lakukan? Sekian, terima kasih. Baik, Bante, terima kasih. Dua ya pertanyaannya Bante dari Bante Teja, bagaimana cara mengikis keakuan? Lalu yang langkah kedua, bagaimana setelah itu? Penanya ketiga untuk sesi pertama, silakan. Mungkin dari wanita ya, Sila, atau dari Wandani, silakan. Wanita? Tidak ada? Bila tidak ada, pria lagi, satu lagi. Penanya. Generasi penerus? Generasi micin atau milenial, silakan. Ada, Patria, silakan. Baik, dua dulu ya. Baik, Bante, dua penanya dari Pak Tikno dan Bante Teja. Silakan, Bante. Sebetulnya pertanyaan pertama ini saya tidak begitu jelas. Bukan. Saya maaf ya, mungkin telinga saya sudah agak kurang bagus. Jadi saya hanya menerjemahkan apa yang tadi moderator sampaikan. Apakah itu cocok dengan si penanya ya? Tadi sepertinya Romo Suryo mengatakan bahwa Anda sudah berbuat baik, tapi kemudian dibalas dengan kurang baik. Dan kemudian terjadi percekcokan mungkin, dan akhirnya meninggal orang yang Anda ajak cekcok. Apa seperti itu ya tadi? Karena sepertinya ada peti mati dan sebagainya tadi ceritanya ini. Saya agak tidak begitu nangkep, Gini Bante, saya agak kan pelan-pelan ya. ya, saya kan orangnya bantu orang, tapi orang itu tidak mau membayar sama sekali. Saya dibohongi. Pinjam 3 hari, tapi saya minta seperti orang ngemis, tapi saya relakan. Kamu sakit toh, saya sumbang beli peti mati. Ternyata berapa bulan itu kejadian. Oke. Gitu loh. Ya, oke. Berarti Anda mengulang-ulang itu dan akhirnya orangnya mati semua ya? Loh, ada lagi yang saya tolong belikan obat, dia sakit belikan obat. Pas saya belikan obat murah, tenaga saya, uang saya, bensin saya dimarah-marahi. Nah saya bilang, kamu timbul sakit lagi, jangan minta tolong saya. Ternyata dia sakit lagi, saya tidak mau nolong, akhirnya operasi meninggal. Jadi yang Anda tanyakan apa ini sekarang? Apanya? Anda sekarang mau tanya tentang apa ya? Gimana kok saya bicara gitu kok bisa kejadian? Oke, ya. Baik. Makasih. Ya. Kalau kayak disumpahi kok terus mati sungguhan ya, nah, itu mungkin maksudnya. Beda toh sama yang tadi. Makanya saya kok nggak denger ya. Kalau nggak denger 100% agak susah mau kasih jawaban. Input error kan outputnya error juga. Nah, saudara-saudara, memang kadang ada yang seperti itu. Tetapi apakah itu orang itu meninggal karena Bapak yang ngomong? Tidak. Bapak tidak punya kekuatan seperti itu. Cuman kebetulan karmanya cocok. Dan sebetulnya ada karma buruk yang Anda lakukan pada saat ngomong itu. Yaitu, ya sudah enggak apa-apa, enggak usah bayar. Anggap aja beli peti matimu. Sebetulnya itu kata-katanya agak ada kebencian. Yang kalau di dalam Dharma itu sebetulnya sudah termasuk ada terlibat dalam karma buruk. Ya, kemudian juga, sudah kamu saya obatkan, kamu kok malah kayak gitu kelakuannya sama aku. Lain kali kalau sakit jangan ngomong lagi ya sama aku. Sebetulnya itu ada kebencian di dalamnya. Tapi yang normal namanya manusia belum mencapai kesucian, bisa saja ada kebencian. Nah, cuman saya hanya mau menyampaikan bahwa bukan kata-kata Anda yang menimbulkan kematian. Bukan kata-kata Anda yang menimbulkan orang itu menjadi sakit. Walaupun itu terulang 7 kali, bukan.
Ya, karena itu seperti yang tadi Romo sudah sampaikan itu tidak akan terjadi, yaitu hati-hati lo deket sama dia. Nanti disumpahi mati semua ini. Wah, enggak. Nanti kalau orang bosan hidup terus pergi ke rumah Anda, kemudian nanti ngemplang duit Anda supaya disumpahi biar mati. Aduh, lumayan nggak usah bunuh diri. Enggak begitu. Ya, jadi sebetulnya itu karena karmanya jenis mencari jenis. Jadi mungkin orang-orang yang sudah sejenis itu berdekatan dengan Anda, kemudian Anda dikemplang uangnya, sebetulnya ketika Anda tidak dibayar uangnya itu, Anda bisa hanya ngomong, ya sudah kalau memang kamu nggak mau bayar, saya sudah berusaha, nagih, nggak mau bayar, ya sudah, ambil saja, saya ikhlaskan. Itu saya kira lebih baik. Kenapa demikian saudara? Di dalam Dharma, sebetulnya kita ini punya kewajiban kalau memiliki kekayaan, ada hal-hal yang kita harus kerjakan. Yang pertama yaitu kalau ada barang yang rusak, harus diperbaiki. Jadi kalau Anda punya uang, kemudian Anda punya rumah, kemudian rumahnya rusak, rumahnya bocor, rumahnya butuh dicat, secara Dharma Anda harus perbaiki itu. Karena kalau Anda tidak memperbaiki dan Anda hanya ngomong, ya ini kan karena karma lah, bisa bocor seperti ini, memang tidak kekal, dan lain sebagainya, itu kurang bijaksana. Barang rusak harus Anda perbaiki. Barang hilang harus Anda cari. Jadi, orang itu tidak bayar, Anda boleh melakukan penagihan beberapa kali. Walaupun di dalam batin ini Anda sudah ikhlaskan, tetapi ada kewajiban Anda untuk menagih. Jangan mengkondisikan orang bikin karma buruk. Ini diceritakan di dalam Dhamma seperti seekor ular yang pada hari Uposata atau tanggal 1, 8, 15, dan 23 menurut penanggalan bulan, itu suka berlatih mengembangkan kesabaran. Yaitu dia berusaha diem dan terserah orang mau ngapain, terserah pokoknya hari ini aku sabar. Dan kebetulan pada hari itu ada seorang ibu yang sudah matanya rabun, masuk ke hutan untuk mencari kayu. Lalu ibu ini karena sudah mendapat kayu yang cukup banyak, dia berusaha mencari sesuatu yang bisa untuk mengikat kayunya. Dan dia lihat ada seperti tali di situ. Itu ya si ular itu. Dia pegang, dipikir tali karena matanya sudah rabun. Dan ini ular ini diam aja, dipegang ya dia diam. Terus untuk nali, walaupun ekor sama kepalanya dilibatkan gini, sebetulnya ya agak sakit juga atau lehernya menurut si ular mungkin. Tapi ya dia diam aja, sabar, 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 ya. Tidak perlu mengatakan sabar, tak gigit mati kamu. Tidak perlu ngomong itu. Jadi sabar, sabar, sabar. Nah, akhirnya ular itu dijadikan tali dan seikat kayu itu digendong oleh ibu yang agak rabun ini untuk pulang ke rumahnya. Kemudian setelah sampai di rumahnya, ikatan kayu ini diletakkan di dapur. Dan ular ini sudah tahu ini sudah sampai rumahnya, dia melepaskan ekor dengan kepalanya ini dan dia berjalan pulang. Dan ular ini bertemu dengan seorang pertapa untuk menyatakan ataupun menyampaikan kisahnya. Aku barusan melatih kesabaran. Dan ketika aku dipegang, aku dijadikan tali sama ibu yang setengah rabun itu, aku diem aja. Aku berhasil melatih kesabaran. Sang pertapa mengatakan, salah. Kamu keliru dengan cara seperti itu. Loh, kenapa? Apakah harus gigit? Tidak perlu. Kamu cukup mendesis. Mendesis tanpa menggigit. Loh, kenapa? Supaya kamu jangan mengkondisikan orang membuat karma buruk terhadap dirimu. Nah, artinya apa, saudara? Anda ketika tidak dibayar, Anda boleh mendesis. Maksudnya bukan mendesis, karena bukan nular ya. Nah, Anda boleh mengingatkan kepada orang itu, bayar dong.
Bayar dong. Walaupun di dalam batin sudahlah uang segitu terserah, tapi Anda boleh mendesis. Mendesis lagi. Boleh bayar, menagih, dikejar orangnya supaya dia ingat tanggung jawab. Kenapa? Karena Anda di tindakan yang pertama itu perilakunya seperti ular yang tadi tidak mau mendesis, akhirnya diulang 7 kali. Kan sampai ke-7 nih mata ini. Coba saudara, ular sekali saja salah. Lah ini 7 kali. Dan itu diulang lagi, diulang lagi. Untung Anda datang malam ini, kalau enggak kan diulang lagi di masa depan. Mau 8 atau 20 gitu nanti, peti mati. Nah, kenapa saudara? Anda sendiri sebetulnya jadi menanam karma buruk. Kalau memang Anda sudah mau ikhlaskan, relakan, enggak usah pakai kata-kata negatif. Ketika Anda mengikhlaskan biaya obat, ikhlaskan. Jangan menggunakan kata-kata negatif dan mengancam. Rasain lu nanti. Awas kamu ya kalau sakit lagi, jangan minta aku lagi. Nggak usah ngancam. Jadi cukup, ya sudah kalau kamu memang nggak mau bayar, aku sudah nagih kamu nggak mau bayar, ya terserah dah. Nah, jadi ya sudah kita hindari seperti itu. Ya Pak, jadi Anda tidak melakukan. Orang itu tidak mati karena omongan Anda. Orang itu tidak sakit karena omongan Anda. Tetapi Anda sendiri sebetulnya telah menanam karma buruk karena Anda mengeluarkan kata-kata yang negatif ketika Anda mendapatkan kondisi tidak terbayar hutangnya ataupun tadi ketika untuk beli obat pun tidak dibayar. Ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah orang sudah berbuat baik. Kok akunya besar ya, keakuannya. Itu sebetulnya wajar juga, itu manusiawi banget. Kenapa? Karena belum mencapai kesucian. Tetapi ingat saudara, walaupun itu wajar, walaupun itu kita bisa punya alasan belum mencapai kesucian, tapi ingat, kalau itu kita lakukan terus-menerus, kita berarti belum menjadi lebih baik. Kita berarti belum memahami makna dharma. Bahwa dharma itu sebetulnya untuk mengurangi keakuan. Kita ketika berbuat baik, itu sebetulnya adalah kita bukan berbuat baik kepada dia, tetapi kita membangun karma baik untuk diri kita sendiri. Jadi sebetulnya bukan dia yang harus terima kasih sama kita, tapi kita yang harus terima kasih sama dia. Hal ini dilakukan oleh para biku. Ketika para biku itu menerima pindapata, maka para bikulah yang mengucapkan terima kasih. Yang mengucapkan terima kasih adalah donaturnya. Jadi ketika dia memasukkan dana makan ke mangkok para bikunya diem. Tetapi donaturnya yang memberikan dana makan itulah yang mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena adanya para biku itulah dia menjadi berbuat baik. Sehingga dia kalau sudah seperti itu, dia tidak akan bisa sombong kepada para biku. Dia mengatakan, para biku, kamu kalau nggak ada aku nggak makan loh kamu. Oh, kita bisa menjawab, kita nggak makan itu biasa. Jadi artinya kita tanpa kamu nggak makan, nggak ngapa-ngapa. Oh minum sampai kenyang bisa kok kita. Nah saudara-saudara, justru ketika umat bisa berdana kepada para biku, justru dia berterima kasih karena inilah kesempatan saya berbuat baik. Nah, jadi apa yang ditanyakan oleh Bante Tejapunyo tadi adalah orang-orang yang tidak memahami bahwa sesungguhnya kebajikan itu bukan hanya untuk dia. Ini yang tadi bentuknya kebahagiaan dan kesenangan itu. Bahwa kebajikan yang kita lakukan kepada dia, itu sesungguhnya adalah untuk membangun jalan hidup kita yang sendiri. Ya, karena itu tadi saya sampaikan kebahagiaan itu gimana? Ketika kita mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi itu untuk kebahagiaan dia, tapi juga untuk kebahagiaan kita sendiri. Sehingga ketika kita meninggal dunia itu, kata-katanya di dalam sambutan terakhirnya adalah semoga dengan kebaikan yang dilakukan,
semasa hidupnya mendiang akan berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Jadi bukan mengatakan semoga dengan banyak yang ditolong di luaran itu sampai dibelikan peti mati ada 7 dan lain sebagainya, semoga mendiang berbahagia. Tidak pernah ada kata-kata itu. Artinya apa? Manusia secara sadar, di bawah sadarnya dia sebetulnya memahami bahwa sesungguhnya kita membutuhkan pihak lain untuk mengembangkan kebajikan. Jadi ketika saya duduk di sini, sesungguhnya saya berterima kasih kepada Anda yang Anda hadir di sini. Karena ketika Anda hadir di sini, saya bisa duduk di sini dan ngomong seperti ini. Coba kalau Anda tidak hadir di sini, di ruangan ini kosong, terus saya duduk di sini ngomong, kira-kira saya bisa dipegang sini, mungkin anget atau apa nanti. Karena itu, saudara-saudara, saya yang harus berterima kasih kepada Anda. Kalau saya yang berterima kasih kepada Anda, lalu untuk apa saya sombong? Saudara-saudara, saya pernah satu ketika membawa seorang yang, kalau tadi Romo Suryo sudah pernah tahu ke Bodigiri belum? Terakhir kapan? Tahun lalu ya. Nah, tahun lalu. Saya mengajak orang yang badannya besar sekali. Wah, itu badannya besar betul. Kemudian saya ajak sampai ke Damasala atas. Kemudian saya suruh lihat ke bawah, ke candi dan sebagainya. Saya ngomong sama beliau, Pak, lihat di bawah itu. Truk cuman kelihatan kecil. Itu batu satu truk, di situ cuman sejimpit saja. Lihat itu Pak, lihat. Lihat orang-orang itu kecil-kecil semua. Lihat. Sekarang Bapak mau sombong? Bisa. Sekarang Bapak mau sombong. Nih, aku yang paling besar. Karena memang badannya gendut sekali. Nih, aku yang paling gede. Kamu semua kecil semua. Bapak boleh sombong. Tapi ingat Pak, yang di bawah itu enggak lihat Bapak. Bapak sendiri dari bawah itu enggak kelihatan. Karena kita bedanya bawah, lantai bawah yang paling bawah, bodi kiri paling bawah dengan kita di Damasala atas, bedanya 60 meter. Jadi kalau satu bangunan itu biasanya 3 meter, itu kira-kira 20 lantai. Jadi orang bawah itu juga enggak lihat kita. Artinya apa? Kesombongan itu hanya untuk kamu saja. Orang lain tidak tertarik dengan kesombongan Anda. Kesombongan itu hanya merusak dirimu, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Coba seandainya orang itu ngomong, oh, aku barusan beli mobil yang paling bagus sak dunia. Kira-kira yang dengar ngomong apa? Ya terserah, duit-duitmu juga. Dikiranya aku kepingin apa naik mobilmu. Jadi kesombongan itu hanya gunanya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Nah, kalau sudah memahami seperti ini, lalu gunanya untuk apa kita sombong? Saya berbuat baik, itu kan sebetulnya kembali ke diri kita. Jadi bukan kamu harus terima kasih dong karena saya sudah berbuat baik. Bukan. Nah, ini yang kadang-kadang keliru di dalam masyarakat itu. Bahwa ketika saya berbuat baik, maka orang itu harus berbuat baik juga sama saya. Bukan. Ketika saya berbuat baik, maka sesungguhnya orang itu adalah sarana saya untuk berbuat baik. Karena kembali kebaikan itu sebetulnya saya membangun nasib saya sendiri. Kalau sudah bisa begitu, baru kesombongannya berkurang. Tapi kalau belum bisa begitu, renungkan saja kata-kata ini sampai akhirnya Anda memahami bahwa sesungguhnya orang lain itu sangat berjasa untuk mengembangkan diri Anda. Bukan Anda yang berjasa untuk mereka. Walaupun orang-orang tadi, para pendiri itu membangun wihara, membangun sekolah, membangun apa saja. Kalau nggak ada yang datang, apa gunanya bangunan? Nggak ada. Tapi ada yang datang, berarti kita harus terima kasih sama yang datang. Kalau sudah terima kasih yang datang, apa gunanya kita sombong? Karena kita tanpa mereka, kita bukan apa-apa.
Saudara-saudara, yang paling gampang adalah hidup seorang biku. Karena kebetulan yang tanya biku, maka saya akan cerita tentang kehidupan biku. Perenungan seorang biku itu sangat sederhana. Kita ini tidak pernah masuk dapur. Biku tidak pernah masuk dapur. Anda kalau lihat saya masuk dapur, malah orang dapur kaget semua. Saya tidak pernah masuk dapur. Artinya apa, saudara? Kok saya bisa tahan 33 tahun? Kenapa saya bisa tahan 33 tahun? Padahal saya tidak pernah masuk dapur. Karena orang menyediakan makan untuk saya. Kalau orang sudah menyediakan makan untuk saya, berarti saya hidupnya tergantung sama orang. Lalu apa yang harus saya sombongkan? Tidak ada gunanya. Kalau kita bisa memahami ini, lalu biku itu mau apa? Kita mau setinggi apa? Kita mau pangkat seberapa banyak? Tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang orang ngomong, wah Bante, Balerejo gini-gini. Balerejo apanya? Oh, itu saya cuma penunggu aja. Kok. Karena Balerejo bukan milik saya. Ketika saya meninggal, saya juga tidak akan memiliki tempat itu. Itu akan diambil ataupun itu adalah milik umat Buddha, bukan saya yang punya. Saya hanya penunggu seumur hidup. Ketika saya sudah meninggal, itu akan dipakai oleh yang lain. Kalau sudah begitu, apa yang saya sombongkan? Tidak ada apa-apanya. Prestasi itu tidak ada. Karena prestasi itu sebetulnya hanya karena dukungan orang lain. Hidup seorang biku itu hanya dukungan orang lain. Karena itu saudara-saudara, kalau kita memahami hal ini, dan ini terjadi pada siapapun juga, Anda mau pengusaha besar. Kalau pengusaha besar nggak punya pegawai apa, Anda juga bisa kerja jadi pengusaha. Ketika Anda jualan, Anda tokonya rame. Kalau enggak ada orang beli apa Anda bisa jadi orang kaya. Ada satu pengusaha yang luar biasa sekali yang saya pernah kenal, yaitu pengusaha roti. Saya kenal dan dia membuat kamarnya para karyawan dan karyawatinya itu sama seperti kamarnya yang punya. Sama bagusnya, sama mewahnya. Cuman bedanya kalau yang punya itu satu kamar cuman suami istri, kalau itu satu hall isinya beberapa pegawai dengan keranjang susun. Tapi ada TV parabola, ada internet dan ada segalanya. Kemudian kalau kebetulan ada salah satu pegawai yang menikah, semua ini naik bis yang sama dengan bosnya untuk pergi ke pernikahan di desa. Saudara-saudara, saya tanya kepada bos itu, kenapa kamu menyediakan fasilitas seperti itu dan kenapa kamu kok sampai nganter para karyawan itu ke desa dengan naik bis yang sama, padahal kamu mobilnya mewah sekali. Dia mengatakan, saya ini pengusaha roti, jam 3 pagi adonan pertama sudah mulai dikerjakan. Saya masih tidur, mereka yang kerja. Mereka itulah yang membuat saya kaya seperti hari ini. Tanpa mereka, saya bukan apa-apa. Karena itu saya tidak punya hak untuk menindas mereka. Mereka adalah mitra kerja saya. Karena itu ketika mereka ada yang menikah, saya akan datang ke tempat mereka dengan naik bis yang sama karena mereka adalah mitra saya. Coba saudara, orang ini memahami dengan baik bahwa sesungguhnya bukan diri sendiri yang membuat kita sukses, tapi kita karena dukungan orang lain. Kalau kita memahami ini, apa tuh gunanya kesombongan yang justru menghancurkan diri kita sendiri? Apalagi kalau sudah mengerti tentang jenazah, Anda lalu membaca Wijaya Sutta, lalu Anda akan memahami orang yang kaya, orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang pandai, orang yang berpangkat, orang yang apa. Akhirnya semua itu hanya jadi jenazah. Kalau sudah akhirnya jadi jenazah yang busuk, yang dimakan ulat, dimakan cacing, yang akhirnya juga hanya menjadi tengkorak, yang akhirnya juga lapuk, dan akhirnya menjadi serbuk. Apa yang mau disombongkan? Prestasi apa yang akan disombongkan? Karena semua itu hanya proses. Kita sesungguhnya hanya
pelaksana di dalam satu masa saja. Apa yang kita lakukan yang terbaik ini hanya mudah-mudahan bisa dikenang, tapi bukan untuk menambah kesombongan, hanya untuk memberi makna di dalam hidup. Sudahkah saya dilahirkan oleh orang tua saya itu bermanfaat? Apakah saya ini justru memalukan orang tua saya? Ketika saya menjadi biku, saya meminta izin kepada orang tua, dan orang tua saya tidak sulit untuk melepas, saya hanya ngomong, orang menjadi biku kan menjadi orang baik. Menjadi orang baik, kok ditangisi? Kalau saya menjadi penjahat, apa kamu lebih senang? Ya sudah, kamu jadi biku. Kata-kata itu yang merupakan janji bagi saya. Bahwa saya menjadi biku, saya harus menjadi baik. Kemudian saya menerima dana makan dari orang, berarti saya juga harus baik sama orang. Karena kalau saya bisa jalani dengan baik menjadi biku, maka orang yang berdana kepada saya akan merasakan manfaatnya. Kalau sudah demikian ini, kita lalu menyadari hidup kita sangat tergantung orang lain. Contoh saya adalah sebagai biku, tapi siapapun di antara Anda tadi juga Bante Teja sudah sampaikan, kita semua tergantung sama orang lain. Anda lahir kalau nggak tergantung ibu Anda, siapa yang melahirkan Anda? Puser Anda itu adalah tanda bahwa ibu Anda mengandung. Apakah Anda kenal dengan ibu Anda atau tidak, itu tidak urusan. Tapi puser Anda, itu adalah hubungan Anda dengan ibu Anda. Siapa di sini yang tidak punya wudel? Iya toh? Semua punya pusat, berarti semua punya ibu. Apakah Anda kenal ibu atau tidak, itu enggak pusing. Tetapi itu jasanya ibu yang sudah membuat Anda terlahir sebagai manusia. Jasanya ibu dan bapak yang membuat Anda terlahir sebagai manusia dan mengenal dharma. Kalau sudah demikian, itu mereka yang berjasa. Anda sekolah, ada gurunya. Anda menjadi biku, Anda menjadi pengusaha, Anda menjadi apa. Semua itu ada orang lain yang mendorong Anda untuk maju. Karena itu kesombongan hanya menghancurkan diri sendiri, tidak bermanfaat untuk orang lain. Berjuanglah terus, jadilah pelaku sejarah, tapi jangan pernah sombong, karena tidak ada manfaatnya dan itu tidak dibawa ke alam yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, berakhir sudah sesi utama kita.